Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita berbicara, ayat kita ini berbicara tentang seorang manusia yang juga amat sangat angkuh karena kekayaannya. Kalau itu karena kekuasaannya, kekuasaan politik. Kalau ini karena kekayaannya. Nah, kita baca ayatnya sekarang. Ya. Tokoh itu oleh Al-Quran dinamai Qarun. Atau namanya Qarun. Sini dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu adalah seorang dari kaum Nabi Musa. Kalau Fir'aun bukan kaumnya Nabi Musa, orang Mesir. Ya. Musa itu orang Yahudi, Bani Israel. Nah, Qarun ini dari kaumnya Nabi Musa. Bahkan di dalam sejarah ada dikatakan bahwa dia itu anak paman Nabi Musa. Kita harus menggarisbawahi bahwa keturunan seseorang itu tidak otomatis menjadikan dia baik. Walaupun mestinya orang baik menurunkan yang baik. Walau tidak harus orang jahat harus anaknya juga jahat, ya. Tapi tidak ada kaitannya, gitu ya. Walaupun juga kita harus akui bahwa gen mempunyai pengaruh, ya kan? Pengaruh pada fisik, pengaruh pada jiwa. Tetapi Qarun yang kendati adalah dari kaum Musa, bahkan keluarga dekat Musa, fabagha alaihim, dia telah melampaui batas dan mengambil hak-hak kaumnya. Kenapa? Kami telah menganugerahkan kepadanya harta yang banyak, sedemikian banyaknya sampai kunci-kunci perbendaharaannya baru bisa diangkat oleh banyak orang sambil miring. Apa artinya itu? Kuncinya? Kuncinya saja, ya kita. Belum hartanya ya Pak? Betapapun maksudnya ini hartanya tidak terlukiskan. Kaumnya berkata kepadanya. Tentu sebagian dari mereka, bukan semuanya. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan bergembira melampaui batas. Kegembiraan yang melampaui batas bisa menjadikan orang lengah. Sama dengan kesedihan yang melampaui batas bisa menjadikan orang lengah, tidak dapat menguasai diri. La tafrah, sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang bergembira melalui batas. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan bersungguh-sungguhlah menjadikan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu itu untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Tapi jangan tinggalkan bahagianmu dalam kenikmatan duniawi. Kita lihat. Jika Anda memperoleh nikmat, gunakan nikmat itu untuk tujuan hidup Anda. Ya kan? Tujuan hidup kita kemana? Akhir kehidupan kita kemana ini? Kepada Tuhan. Mau tidak mau semua akan mati. Nah, kalau demikian, nikmat yang Anda peroleh, hai Qarun, harta yang engkau peroleh, jadikan harta itu untuk atau engkau gunakan untuk mendapat kebahagiaan akhirat. Karena itu ada yang berkata begini, kalau Anda punya uang, lantas akan berpergian, Anda bawa uang Anda atau Anda bawa kredit card? Bisa dua-duanya Pak. Dua-duanya bisa. Nah, tapi yang lebih praktis sekarang. Kredit card. Kredit card. Ya toh? Oke. Anda mau ke akhirat, mau bawa mati uangnya, atau mau Anda titipkan pada orang untuk bawakan saya ke sana? Kalau Anda bersedekah, itu berarti Anda titipkan harta Anda pada orang itu, Anda tidak capek-capek bawa. Anda akan temukan di sana. Nah, itu sebabnya pesannya, jangan pernah meletakkan
letakkan harta Anda di hati Anda. Letakkan di tangan Anda. Mudah keluar. Kalau di hati itu banyak pertimbangan. Oke. Tapi kita lihat ayat kita ini. Tapi itu bukan berarti bahwa semua kau punya kenikmatan, harta segala kamu tujukan untuk akhirat. Jangan lupa. Jangan tinggalkan bahagianmu di dunia. Mau pakaian yang indah? Pakailah, tapi yang wajar. Mau jalan-jalan? Pakailah, pergilah. Mau menikmati hidup? Silahkanlah. Tapi jangan fokusnya ke sana. Jangan pernah beranggapan bahwa hanya di sini dan sekarang. Tetapi ada juga di sana dan nanti. Menarik kalau kita lihat bunyi ayat ini. Yang menyangkut tujuan kehidupan di akhirat itu berbentuk perintah. Berusahalah dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Tetapi kalau menyangkut dunia, dia katakan jangan lupa. Nah, jangan lupa dalam arti jangan tinggalkan itu. Jangan lantas hanya pikir akhirat saja, ini saja. Mati juga dunia. Itu sebabnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita dua-duanya mau. Jangan cuma satu mau. Kalau Anda hanya memperhatikan akhirat, tidak lupa dunia, Anda bisa jadi malaikat. Ya. Kalau hanya memperhatikan dunia, tidak akhirat, Anda jadi setan. Kita manusia. Ini. Ada orang-orang yang berkata begini, mengemukakan riwayat. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan engkau tidak akan mati. Dan berbuatlah akhiratmu seakan-akan engkau esok mati. Jadi dunia sama dengan akhirat ini. Ayat ini tidak berkata begitu. Dunia itu tidak sama dengan akhirat. Yang mana lebih bagus, dunia atau akhirat? Waduh, untuk mendapatkan akhirat harus baik di dunia. Harus baik di dunia, ya kan? Iya. Nah, tetapi nikmat dunia itu lebih bagus dari nikmat akhirat. Tidak. Nah, akhirat lebih bagus. Iya. Jadi jangan berkata sama dunia dan akhirat. Nikmatnya lebih kekal. Nikmatnya tidak mengakibatkan kekeruhan pada jiwa Anda. Iya. Nikmat dunia bisa menjadi bencana buat seseorang, ya kan? Jadi tidak sama. Yang penting usaha sebanyak mungkin di dunia, tapi gunakan hasil usaha itu untuk tujuan Anda di akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ahsin. Iya, baik Pak Quraisy, kita tahan dulu. Ihsan itu salah satu maknanya adalah memberi lebih banyak dari apa yang mesti, yang wajar Anda beri. Menuntut lebih sedikit dari hak Anda. Memberi lebih banyak dari kewajiban Anda. Hebat nggak ini? Ahsin, baru dikatakan kama ahsanallahu ilaik. Banyak orang yang menerjemahkan arti kama sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, persoalannya, bisakah kita berbuat baik kepada orang seperti Allah berbuat baik kepada kita? Tidak mungkin. Karena itu jangan artikan kama sebagaimana Allah. Tetapi disebabkan karena Allah berbuat baik kepadamu. Hidup ini orang berkata take and give. Sebanyak yang Anda terima, sebanyak itu pula yang Anda mesti beri. Ya. Bulan itu memancarkan cahaya sebagaimana posisinya menerima cahaya matahari. Ya. Adil itu ya. Ya. Tapi kalau dengan Tuhan tidak. Sedikit yang kita beri langsung cukup. Lebih dari kebutuhan Anda dia beri. Ya enggak? Nah, jadi karena Tuhan berbuat baiklah padamu. Dan jangan melakukan pengerusakan di bumi ini. Pengerusakan itu artinya melakukan aktivitas yang mengurangi nilai atau fungsi sesuatu. Anda merusak. Kursi ini punya 4 kaki. Kalau saya potong 1 kakinya, merusak atau tidak? Merusak. Karena fungsinya tidak berubah. ya kan?
Jangan melakukan pengerusakan di bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak menyukai para perusak. Apa jawabannya? Qarun apa jawabannya? Oh, tidak lain. Harta ini kuperoleh karena pengetahuanku. Benarkah harta diperoleh berdasar pengetahuan? Dari Allah, tapi Banyak profesor di bidang ekonomi miskin. iya. Banyak orang tidak terpelajar kaya. Bisa. Hah, apa karena pengetahuan? Belum tentu ya. Dari Allah. Allah yang memberi rezeki. Jadi jangan berkata ini pengetahuan saya. Itu keangkuhan. Mesti ada ini saya peroleh atas bantuan Allah. Saya usaha, tetapi usaha saya belum tentu berhasil kalau tidak. Nah, ini dia angkuh sekali. Innama utituhu ala ilmin min indi, baru dikatakan, tidakkah dia mengetahui bahwa dia telah angkuh dengan keuangannya ini, dengan uangnya ini, padahal Allah telah membinasakan sekian banyak orang sebelum dia yang jauh lebih kaya, jauh lebih kuat, jauh lebih banyak pengikutnya daripada dia. Jangan pernah angkuh dengan hartamu. Padahal harta benda itu harus memiliki fungsi sosial. Zakat, sedekah. Keberhasilan seseorang dalam usahanya bukan hanya dia, tapi ada keterlibatan orang lain dong. Qarun selanjutnya, maka lalu fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ini menarik, ini redaksi Al-Quran itu setiap kata pada tempatnya dan mengandung makna. Saya mau beri contoh. Dia keluar ke atau di atas. Ke. Nah, kalau saya berkata dia keluar di atas, salah dalam bahasa. Keluar di atas. Keluar, ya, tapi ayat ini berkata keluar ala di atas. Mengapa di atas? Dia ingin menggambarkan atau memberi kesan bahwa dia keluar itu sudah sangat angkuh, seakan-akan dia berada di atas kaum. Oh. Angkuh kan? Iya. Ini kamu di bawah, saya di atas. Nah, baru dikatakan fi zinatihi, di dalam hiasannya. Kok berada di atas dan di dalam hiasannya? Saya mungkin kalau akan sekarang ini keluar pakai mobil. Dia berada di mobilnya. Mobil kan hiasan. Dia keluar di atas kaumnya, di dalam hiasannya. Semua hiasannya dia bawa serta. Lencananya, bajunya yang bagus, angkuh. Padahal mestinya dia menyesuaikan diri. Maka berkatalah orang-orang yang hanya menghendaki kenikmatan hidup dunia, aduhai, semoga kami juga mendapatkan seperti apa yang didapat oleh Qarun. Sampai sekarang masih ada yang begitu kan? Iya. Adapun orang-orang yang mempunyai pengetahuan, mereka berkata, sungguh aneh kamu. Sesungguhnya anugerah Allah itu, ganjaran dari Allah itu jauh lebih baik bagi yang beramal soleh dan sabar. Tapi itu tidak dapat diperoleh kecuali oleh mereka yang sabar. Maka apa yang terjadi? Maka bagi Qarun kami tenggelamkan dia dan rumahnya, sehingga semua kekayaannya, sehingga dia terpendam di dalam tanah dengan harta bendanya. Nah, itu sebabnya kalau orang menemukan harta, dikatakan Harta Qarun. itu sebagian dari harta Qarun itu. Baik, kita break dulu sebentar. Jadi tadi makanya disebut harta Qarun. Hartanya si Qarun gitu Itu ya. hartanya Qarun. Ibaratnya seperti itu. Baik, kami akan segera